Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J terus diselidiki oleh Komnas HAM. Pada Sabtu kemarin, Komnas HAM sudah bertemu langsung dengan keluarga almarhum Brigadir J. Lalu apa hasil pertemuan dan penyelidikan tersebut? Kita akan tanyakan langsung dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat sore, Pak Taufan. Selamat sore. Baik, Pak Taufan, Komnas HAM sudah menemui keluarga almarhum Brigadir J. Apakah ada fakta baru yang ditemukan? Ya, sebetulnya tambahan-tambahan fakta ya dari apa yang sudah beredar. Untuk kemudian nanti perlu kita klarifikasi lagi. Misalnya ya menyangkut tentang jenazah. Foto-foto yang kami dapatkan dari keluarga korban memang lebih lengkap dibandingkan yang beredar selama ini di media atau di publik itu. Dan kita akan uji lagi itu nanti. Apakah misalnya luka-luka sayatan yang ada dalam tubuh itu karena tembakan atau karena faktor-faktor lain. Dan itu harus diuji secara ilmiah ya oleh ahlinya. Polisi punya dan kita juga bisa mencari pihak yang independen misalnya, pihak lain untuk menguji berbarengan sebagai second opinion terhadap itu. Tapi informasi-informasi tambahan sudah kami dapatkan, termasuk misalnya ada informasi atau spekulasi yang beredar ya, bahwa rumah ya keluarganya dikepung misalnya. Kita tanya persis apa yang terjadi sebetulnya pada hari atau malam itu. Dan itu setelah kita cross check ke sana kemari, sebetulnya dugaan-dugaan pengepungan itu tidak terlalu meyakinkan sebagai sebuah keterangan. Gitu. Informasi-informasi itu yang kita klarifikasi, tapi sekali lagi Komnas HAM sebagai lembaga asasi manusia berusaha memang datang dulu kepada keluarga untuk mengumpulkan informasi-informasi versi mereka, termasuk komunikasi terakhir almarhum dengan keluarga misalnya. Kan banyak spekulasi beredar tuh di media sosial maupun di media konvensional misalnya, bahwa 1 jam sebelum kejadian yang bersangkutan ini menelpon misalnya. Padahal dalam keterangan keluarga yang kami didapatkan oleh tim kami, yang adalah komunikasi WA grup keluarga gitu. Dan itu pun hanya sangat terbatas komunikasinya. Setelah itu tidak ada komunikasi sama sekali sampai mereka mendapat telepon dari adik almarhum Yosua ini, yang juga polisi menghadiri atau datang dipanggil ke Rumah Sakit Bayangkari untuk ikut di dalam otopsi ya, walaupun dia kemudian tidak masuk ke dalam ruang otopsi itu, tapi dia menandatangani persetujuan untuk otopsi mewakili keluarga misalnya. Nah, ini tahap-tahap awal yang kita nanti perlu uji lagi. Pak Taufan, tapi dari penyelidikan sementara ini, Anda melihatkah dari foto-foto itu memang dimungkinkan, diduga memang ada penyiksaan maupun penganiayaan? Artinya bukan hanya tembak-menembak saja. Nanti biar ahli ya, karena kami punya pengalaman seperti itu ya. Ada luka-luka, ini kita bukan kasusnya ya, belum kasusnya, tapi misalnya pengalaman lain. Ada luka-luka tembakan yang bisa memang menyerupai seperti luka sayatan. Tetapi untuk memastikan luka sayatan ini adalah akibat benda tajam, peluru atau benda lain, saya kira nanti itulah fungsinya keterangan ahli yang bisa menguji. Kalau dibutuhkan, bahkan kami juga membuka kemungkinan misalnya untuk melakukan otopsi ulang ya, yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak hasil dari otopsi itu sebagai memang bukti yang akurat untuk kemudian dari situ bergerak untuk memastikan penyebab kematian, peristiwa kematiannya seperti apa, jam berapa, tanggal berapa, dan lain-lain itu. Oke, jadi sejauh ini Komnas HAM menyarankan untuk otopsi ulang saja begitu ya? Ya, kalau memang dibutuhkan. Kalau seandainya ahlinya mengatakan bahwa ini dibutuhkan. Saya begini ya, saya ingin katakan lebih umum ya. Ini luar biasa spekulasi yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Semua orang berkomentar, semua orang berpendapat dan memberikan analisis-analisis. Tapi pertanyaannya, apapun komentar, analisis, dan pendapat itu, mestinya kan berangkat dari bukti ya, dari fakta-fakta lapangan kan gitu. Itu yang kita sebut sebagai pendekatan saintifik. Nah, inilah yang harus kita pastikan proses penyidikan ini berjalan dengan semestinya yang sekarang sedang dilakukan oleh tim khusus Mabes Polri. Komnas HAM dalam hal ini menjadi tim independen yang mencoba memastikan bahwa pekerjaan dari tim khusus itu memang on the track, itu yang paling penting.
Oke, Jadi artinya jangan Komnas HAM cepat-cepat membuat tetap kesimpulan berjalan macam-macam. sendiri dengan penyelidikannya begitu ya Pak Taufan? Iya, Tetap dulu pernah independen kami dengan lakukan penyelidikannya untuk ya? beberapa kasus. Oke. Iya, betul. Seperti itu. Baik, nah kalau begitu untuk bisa kasus ini semakin terang benderang begitu ya, jadi kapan Komnas HAM akan menyelidiki lokasi TKP dan juga keluarga dari Irjen Pol Verdi Sambo sendiri? Besok malam atau paling tidak Senin sore ya, ya besok Senin sore atau besok malam, tim yang dari Jambi itu akan pulang. Saya akan minta mereka presentasi, ya, kemudian kita akan buat rencana selanjutnya, ya misalnya apakah TKP dulu, apakah kita menguji dari hasil forensik dan lain-lain. Tapi yang penting selesaikan dulu. Tadi saya komunikasi panjang hampir setengah jam lebih dengan mereka, dapat laporan dan saya minta beberapa hal lain yang belum mereka gali untuk mereka gali lebih dalam. Setelah itu kemudian baru kembali ke Jakarta. Setidak-tidaknya besok malam sudah bisa presentasi. Kemudian setelah itu langkah-langkah selanjutnya. Pasti kita akan datang ke TKP, menemui semua pihak, meminta keterangan dan lain-lain. Dan itu sudah dijanjikan oleh Pak Wakapolri sebagai penanggung jawab dan Pak Irwasum. Kami kemudian menyatakan juga bersedia bekerja untuk masalah ini secara independen itu karena memang ada jaminan aksesibilitas kami yang seluas-luasnya. Ya, terakhir Pak Taufan, apa komentar Anda terkait banyak pihak yang menyarankan agar Irjen Pol Verdi Sambo turun dari jabatannya agar penyelidikan kasus ini bisa lebih mudah terang benderang? Komnas jelas mengatakan bahwa itu urusan internal Polri. Karena itu silahkan Pak Kapolri kita dengan sebijak-bijaknya mengambil keputusan tentang itu. Kami tidak akan mau campur tentang masalah internal kepolisian karena itu ranah mereka. Tugas kami jalankan untuk memberikan kepastian ya, bahwa tim penyidik khusus ini on the track di dalam melakukan proses penggalian informasi, data, sehingga kemudian nanti kesimpulannya betul-betul berdasarkan fakta yang ada. Baik, terima kasih Pak Taufan Damanik sudah bergabung bersama kami di Metro. Hari ini kita harapkan pengusutan kasus ini bisa segera jelas begitu ya, apa penyebab dari kematian Brigadir J. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat sore.